Polda Metro Jaya telah melayangkan surat penangkapan kepada pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Sebab dalam beberapa kali pemanggilan oleh polisi terkait kasus chat pornografi, Rizik mangkir. Beredar informasi Rizik Syihab berada di Arab Saudi dan Malaysia. Dan dipastikan Rizik tidak akan memenuhi panggilan polisi karena tidak bersedia diperiksa dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Mengapa Rizik bersikukuh enggan diperiksa polisi? Seberapa beratkah efek kasus chat pornografi bagi Rizik? Kita akan membahas topik ini bersama saya Valerina Daniel. Sudah hadir pakar hukum pidana yang juga seorang pengamat hukum dari UI Flora Dianti dan juga dari Polda Metro Jaya. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Nanti juga akan bergabung bersama kami Komisioner dari Komnas HAM Imnadun Rahmat. Saya sapa dulu Mbak Flora. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Flora. Dan juga kami menyapa Pak Argo di Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mbak Valerina. Baik, Pak Argo, saya ke Anda terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat kan kasus ini orang seperti mencari-cari di mana Rizik Syihab berada. Nah, sejauh ini apakah polisi sudah bisa mengantisipasi atau menemukan lokasi pasti Rizik sehingga akhirnya bisa memenuhi panggilan? Nggak dengar, saya nggak dengar. Tapi nggak putus. Baik, kami coba ulangi. Pertanyaannya adalah apakah pihak kepolisian sudah bisa memastikan lokasi Rizik Syihab sehingga akhirnya bisa pada akhirnya memenuhi pemanggilan? Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala teknis dengan Pak Argo. Nanti akan kami coba kembali hubungi. Saya ke Bu Flora dulu. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya permasalahannya adalah orang seperti ingin tahu sebenarnya permasalahan seperti apa. Karena kan juga Rizik Syihab sampai dengan saat ini tidak pernah memenuhi panggilan polisi. Nah, kalau dari pengamatan Anda sendiri sebenarnya seberapa beratkah kasus ini sehingga akhirnya bisa dijadikan alasan untuk seorang Rizik Syihab untuk tidak datang karena bersikukuh tidak bersalah merasa? Iya, sebenarnya kan kita harus tahu dulu ini masalahnya sampai pada tahap apa, penyelidikan kah atau penyidikan. Kalau misalnya penyelidikan itu baru sampai pada tahap ada suatu peristiwa hukum yang diduga ada unsur pidana di sana, sehingga diperlukan keterangan-keterangan untuk mencari tahu apakah benar ada unsur pidana dalam suatu peristiwa hukum itu. Dalam hal sudah ada kepastian bahwa dalam peristiwa hukum itu ada unsur pidana, selanjutnya kan masuk ke dalam tahap penyidikan sehingga diperlukan saksi. Nah, saksi di sini itu merupakan suatu kewajiban sebagai seorang warga negara. Sehingga karena suatu kewajiban, apabila setelah dipanggil secara sah, lalu kemudian tidak memenuhi kewajibannya, itu ada sanksi pidananya. Itu diatur dalam pasal 224 KUHP. Jadi ada sanksi pidana kurungan 9 bulan. Nah, jadi di sini penyidik sudah melakukan pemanggilan secara sah 2 kali. Nah, lalu kemudian karena tidak memenuhi panggilan, padahal panggilan sudah dilaksanakan secara sah, sehingga terakhir penyidik melakukan surat perintah bawa, bawa paksa. Jadi dipanggil surat penangkapan itu ya maksudnya. Lalu dipanggil kemudian dibawa paksa. Tapi karena mungkin tidak ada dilakukan, saya kurang mengerti ya, apakah ada surat perintah penangkapan, apakah cuma surat perintah bawa paksa. Karena kalau penangkapan itu biasanya harus terhadap sudah tahap penyidikan, lalu kemudian terhadap tersangka. Nah, di sini kan tersangkanya masih belum ada, masih diduga saja bahwa saksi dan calon tersangka mungkin di situ ya di sini. Nah, itu memang merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik. Itu ada kewenangannya sendiri. Oke, nah sampai dengan saat ini kan pihak pengacara mengatakan bahwa Habib Rizik tidak bersedia hadir karena ini adalah kasus yang menurut dia tidak bersalah. Nah, dari sudut pandang seorang pengamat hukum, sebenarnya permasalahan ini apakah benar ada konten pidananya atau tidak? Ya, untuk bicara apakah ada konten pidana atau tidak, saya harus melihat dulu unsur pembuktiannya. Saya tidak
belum tahu apa bukti yang dimiliki oleh penyidik atau penyelidik dalam hal masih dalam tahap penyelidikan. Tetapi melihat apa yang sudah diberitakan ya melalui media, saya melihat bahwa memang sudah terpenuhi bukti yang cukup. Atau apa saja itu bukti yang menurut Anda sudah cukup mendukung ini? Iya, bukti yang cukup itu kan ada ahli yang terkait dengan teknologinya, lalu kemudian ada saksi dari Ibu Firza, lalu kemudian ada saksi-saksi yang lain sudah dipanggil. Itu berarti kan sudah ada bukti, minimal bukti yang cukup itu adalah 2 alat bukti. Jadi ada saksi di sini, sudah ada ahli, lalu kemudian sudah ada barang bukti. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam bukti yang cukup ya. Apalagi di sini saya dalam orang awam, apalagi sebagai penyidik, biasanya penyidik sudah menganggap sudah memiliki lebih dari apa yang sudah diberitahukan kepada media biasanya ya. Baik, kita akan kembali mencoba menghubungi Pak Argo di Polda Metro Jaya. Pak Argo, sudah bisa mendengar suara kami saat ini? Halo, selamat malam, Mbak. Baik, kita coba kembali. Sebenarnya pertanyaan yang banyak sekali diajukan saat ini adalah di mana Rizik Syihab? Apakah polisi sudah bisa menemukan lokasi pastinya seorang Rizik Syihab saat ini? Gimana, Mbak? Gimana? Ulangi, putus-putus ya, Mbak? Jelas. Baik, pihak kepolisian apakah sudah bisa menemukan lokasi pasti keberadaan dari Habib Rizik? Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala teknis. Kami akan kembali coba hubungi Pak Argo nanti. Kita akan kembali ke Bu Fora. Ini kalau orang tadi kan mengatakan sudah ada bukti-buktinya, tapi ada lagi misalnya di pasal undang-undang pornografi ini mengatakan bahwa ada yang sengaja atau atas persetujuan dirinya untuk kemudian membuat dan kemudian menyebarkannya. Nah, apakah dari pasal ini memenuhi? Iya, jadi memang untuk konten pornografi itu ada yang orang yang menyebarkan juga kena, atau mungkin orang yang membuat juga bisa kena. Kenapa bisa kena? Apabila dia lalai membiarkan gitu loh, membiarkan orang untuk bisa masuk ke dalam sehingga melihat konten itu sendiri. Namun apabila orang itu membuat untuk dirinya sendiri, untuk koleksi pribadi, kemudian tidak dia menyebarkan atau dia tidak lalai sembarangan saja gitu, itu tidak masuk ke dalam barang siapa yang bisa dipidana dengan tindak pidana pornografi itu sendiri. Nah, kalau dalam kasus ini, menurut Anda, kalau apakah ini satu hal yang sebenarnya pribadi atau ini sebenarnya sudah menyangkut umum sehingga akhirnya bisa kemudian dipidanakan dalam kasus pornografi? Ya, ini menyangkut kembali lagi kepada alat bukti itu sendiri. Makanya dalam hal ini mungkin dari keterangan saksi bisa penyidik sudah bisa melihat arahnya apakah yang dikenakan itu orang yang menyebarkan atau orang yang ada di situ dalam konten pornografi itu yang lalai sehingga membiarkan adanya penyebaran itu sendiri kan di situ. Nah, oleh sebab itu untuk menentukan apakah bisa atau tidaknya ini kan perlu dipanggil orang yang bersangkutan, ya dipanggil saja. Jadi sebaiknya kalau memang tidak bersalah, tidak merasa menyebarkan atau tidak itu adalah untuk konsumsi pribadi, ya datang saja. Nah, itu bagaimana dia bisa meyakinkan? Ya dengan keterangan saksinya dia sendiri. Makanya kalau memang tidak merasa bersalah, datang datang untuk memberikan keterangan bahwa itu untuk konsumsi pribadi saya dan orang yang menyebarkan itu bukan saya atau saya juga tidak lalai, kan begitu. Iya. Baik, nanti saya coba kembali nih ke Pak Argo. Mudah-mudahan kali ini bisa berhasil. Pak Argo, di manakah Habib Rizik saat ini berada? Apakah polisi sudah bisa menemukan lokasi pastinya? Jadi untuk lokasi, kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari Divumter Mabes Polri bahwa kita sudah mendapatkan manifest dari perjalanan yang bersangkutan tanggal 13 Mei dari GL ke Jeddah. Jadi untuk tanggal 13 itu yang bersangkutan sudah melakukan penerbangan ke Jeddah. Dan untuk saat ini juga keberadaannya kita masih memungkinkan ada di Arab Saudi. Tapi kita belum ngecek kembali posisi yang sebenarnya sekarang ini seperti di mana itu, Mbak. Iya, sebelumnya ada di Malaysia, kemudian diisukan kemudian ke Arab Saudi, kemudian nah ini
Kalau dari kepolisian, apa alasannya berpindah-pindah? Sudah diketahui kah? Ya, kita kan belum memeriksa yang bersangkutan, jadi kita belum mengetahui kenapa. Yang terpenting bahwa polisi dalam melaksanakan penyidikan kasus ini ada laporan dari masyarakat, ya. Ada laporan lebih dari satu, laporan itu tentunya kita ditagih sama yang melaporkan itu gimana kasus ini. Dan kita melakukan penyelidikan. Setelah itu baru kita, ternyata di penyelidikan ini ternyata bahwa kasus ini merupakan tindak pidana, makanya kita naikkan ke tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan inilah kita mencari siapakah ini pelaku sebenarnya. Tentunya kita sudah memeriksa ya beberapa saksi, ada saksi ahli, kemudian kita juga artinya langsung menggali kira-kira apakah konten pornografi ini adalah merupakan suatu pelanggaran pidana atau bukan. Jadi saksi ahli sudah menerangkan semuanya, seperti saksi ahli Inafis gitu, dan menyampaikan bahwa wajah kemudian foto itu adalah bukan rekayasa, tetapi itu adalah asli, ya, bahwa itu foto betulan. Baik. Kemudian juga yang kedua, dari saksi ahli pidana pun juga menyampaikan bahwa ini sudah merupakan suatu tindak pidana. Juga dengan ahli telematika. Jadi semuanya polisi sudah menggali semua dari berbagai sudut, ya. Jadi serangkaian daripada tindak pidana ini sudah kita lalui semuanya untuk membuktikan bahwa adanya suatu tindak pidana konten pornografi itu. Demikian, baik, Pak. saya potong, maaf, ini kalau misalnya Anda tadi katakan ini sudah memenuhi unsur pidana, tapi kita ketahui tadi juga dari perbincangan saya dengan Ibu Flora Dianti sebagai pengamat hukum pidana mengatakan kalau ini sebenarnya adalah satu konten yang sifatnya pribadi, itu tidak bisa dikenakan unsur pidana. Tapi kalau memang ini disebarkan secara luas, secara sengaja, mungkin baru bisa. Nah, dari Anda katakan tadi ada yang melapor. Nah, apakah itu sudah diketahui siapa yang melapor, kemudian siapa yang juga kemudian mengedarkannya sehingga ini menjadi satu hal yang publik? Jadi yang melaporkan ada masyarakat, ya. Dia kemudian juga mengunduh daripada YouTube itu yang ada di dunia maya itu, media sosial, sehingga itu direkam atau diambil, diunduh, didownload, ya, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Tentunya semua ini kita setahap demi tahap kita lalui dengan IT, dengan saksi ahli. Saksi ahli pidana pun sudah setelah kita berikan, ya, kita berikan ke kasus ini seperti apa, sudah menyampaikan, ya, bahwa ini merupakan tindak pidana. Tentunya kita sudah memberikan alat bukti, saksi seperti ini, saksi ahli seperti ini, semuanya itu baru kita sampaikan ke ahli pidana, baru ahli pidana itu nanti yang sudah kita periksa dan menyatakan bahwa ini adalah ada unsur pidananya, demikian. Iya, tapi kalau dari segi kasus yang ini harus dikonsumsi publik, menjadi konsumsi publik, berarti ada pelakunya. Apakah pihak kepolisian juga sudah menyelidiki pelaku penyebarnya atau yang menguploadnya pertama kali? Kalau nanti yang menyebarkan karena undang-undang ITE, kita undang-undang pornografi itu siapa yang membuat? Apakah ada yang menyuruh membuat itu? Kan di situ. Nah, makanya sedang kita yang sudah kita lakukan penyidikan itu, makanya kita kan undang-undang pornografi kita juntukan ke undang-undang ITE. Siapa tahu nanti siapa yang menyebarkan, nanti kita kenakan ke undang-undang ITE itu. Jadi semua lapis-lapis pasal inilah yang sudah kita terapkan di dalam penyidikan kasus ini, Mbak. Baik, kita harus jeda sejenak, tahan dulu Pak Argo, kami akan kembali dengan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan kami akan kembali menghubungi Pak Argo Yuwono di Polda Metro Jaya. Pak Argo, yang ingin kami tanyakan selanjutnya adalah masyarakat membandingkan kasus ini dengan mungkin kasus beberapa tahun lalu yang melibatkan seorang penyanyi Ariel yang juga dikenakan hukuman atas kasus pornografi. Nah, kalau kita bisa membandingkan dengan kasus Habib Rizik saat ini, bagaimana itu kita bandingkannya? Jadi tentunya waktu kasus penyanyi Ariel, ya, itu dua-duanya kan
mengaku melakukan. Jadi kita ada bukti petunjuk di situ, memudahkan untuk menggali, untuk melakukan penyelidikan. Jadi sama-sama mengaku, setelah kita lakukan pemeriksaan saksi ahli, tidak bisa mengelak, iya betul, memang iya. Dan sedangkan untuk kasus ini kan dua-duanya mengelak semuanya. Mengelak semuanya, maka otomatis kita akan memerlukan saksi ahli semuanya yang berkaitan dengan chatting itu, atau berkaitan dengan video itu. Dan kita saksi ahli semuanya kita ada 10 saksi ahli lah sudah kita periksa. Artinya bahwa kita harus bisa membuktikan bahwa pengakuan tersangka adalah pengakuan yang terakhir. Jadi semuanya itu kita lakukan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi suatu kasus tindak pidana. Demikian, Mbak. Baik, saya ke studio sudah bergabung bersama kami ada Pak Imdadun Rahmat dari Komnas HAM. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Dari Komnas HAM sendiri sebelumnya sudah pernah dihubungi oleh pihak Habib Rizik untuk membantu mungkin kelancaran proses pemeriksaan. Apa kemudian alasan dari mereka untuk menghubungi Komnas HAM? Pengaduan ke Komnas HAM sifatnya sangat umum ya, karena yang mengadu bukan Habib Rizik langsung atau kuasa hukumnya, tetapi diwakili oleh Presidium Alumni 212 yang materi laporannya sangat general, mengadukan adanya kriminalisasi dan teror terhadap para aktivis Islam dan beberapa ulama. Jadi tidak dirinci kasus per kasus. Memang kemudian Komnas HAM menindaklanjuti dengan memperinci ya, mengumpulkan data dan fakta terkait dengan detail kasus per kasus. Mana yang terkait dengan Habib Rizik, mana yang terkait dengan misalnya Pak Munarman, dengan Pak Khotot dan beberapa aktivis yang dituduh dengan tuduhan makar. Jadi masih sangat umum. Jadi Mas Akopnya, jadi tidak khusus misalnya kasus yang berhubungan dengan konten pornografi yang dikaitkan dengan Habib Rizik ini. Kelihatannya itu salah satu yang dimaksud ya, tetapi memang tidak hanya itu. Baik, saya kembali ke Pak Argo. Ini Pak Argo, kalau misalnya sudah diketahui lokasinya ada di Arab Saudi, di Jeddah Anda katakan tadi, kemudian surat penangkapan juga sudah dikeluarkan. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah ke sana untuk menjemput paksa atau menunggu di Indonesia? Jadi perlu saya luruskan dulu ya, surat penangkapan belum kita keluarkan ya, kita luruskan dulu bahwa karena kita ada panggilan pertama tidak hadir, kemudian kita panggil kembali yang kedua tidak hadir, akhirnya kita mengeluarkan surat perintah membawa di situ. Surat perintah membawa, nanti anggota penyidik dibekali surat perintah ini untuk ke rumahnya ada atau tidak di situ. Dan tentunya yang tidak ada, nanti penyidik akan kembali ke Polda dan kita akan sedang melakukan pemeriksaan saksi yang lain. Tentunya kita sudah berkali-kali kita mengadakan gelar perkara di situ. Kasus ini seperti apa? Tentunya kalau misalnya itu yang bersangkutan itu ada di luar negeri dan ini nanti merupakan suatu yang tidak pidana, tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan penyidik bisa melakukan kegiatan gelar perkara kemudian bisa menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Seandainya menjadi saksi tersangka, kita nanti akan melakukan surat penangkapan. Kita akan melakukan, kalau tidak ada, kita melakukan surat DPO. Dan kita koordinasi dengan Interpol untuk mengeluarkan red notice. Ini semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Tapi kita masih menunggu, semua adalah kewenangan otoritas daripada penyidik Polda Metro Jaya. Yang sekarang masih bekerja, ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti tindak lanjutnya. Demikian Mbak Adelina. Baik, kalau dengan setelah dikeluarkannya surat bawa paksa ini kemudian Habib Rizik tidak juga datang, apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Tadi sudah saya sampaikan, ya, setelah kita anggota penyidik membawa surat perintah membawa dan ditemukan akan kembali ke Polda, kembali ke kantor. Dan malam ini kan kita mau ada gelar perkara itu di situ, karena sudah memeriksa beberapa saksi tambahan yang kita dinyatakan kurang ya, nanti kita tambahi. Dan kemudian tadi apakah kemungkinan bisa terjadi yang tadi saya sebutkan di situ. Dari gelar perkara nanti hasilnya apa ya? Itu apakah bisa kita menentukan tersangkanya? Karena penyidikan kan mencari siapa tersangkanya di situ sesuai dengan KUHP di situ ya. Kita cari tersangkanya. Memang tersangka sudah ada di mana dia sekarang itu. Bisa kita lakukan surat perintah penangkapan.
Ada tidak, nggak ada, kita bisa memberikan surat DPO. Kalau DPO tidak ada, misalnya ada di luar negeri, kita bisa koordinasi dengan Interpol gitu untuk mengeluarkan red notice. Jadi banyak lagi yang kita lakukan, misalnya kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi ini semuanya kita masih menunggu nanti daripada penyidik dari Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Argo Yuwono sudah bergabung sama kami hari ini. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di studio. Saya mungkin ke Komnas HAM terlebih dahulu. Ini tadi kan tempat Anda katakan ada permintaan untuk membantu proses. Nah, kemudian dari pihak Komnas HAM, apakah kemudian sudah melakukan konsultasi? Karena kami dengar juga ada informasi akhirnya tidak jadi dilakukan. Yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah melakukan pengawasan proses hukum, ya, agar ada jaminan bahwa proses hukum terkait dengan perkara-perkara yang diadukan itu dijalankan dengan fair, transparan, dan adil. Prinsip keadilan yang dijaga oleh Komnas HAM. Nah, terkait dengan soal membantu, saya kira ini kaitannya dengan tuduhan pidana. Komnas HAM tidak bisa memediasi. Jadi memang yang bisa dilakukan Komnas HAM adalah melakukan pengumpulan fakta-fakta dari pengadu lebih dahulu. Sebenarnya substansi apa sih yang menjadi dalil atau menjadi argumen mereka bahwa ada kriminalisasi? Itu fakta-fakta hukumnya apa? Kemudian ada tuduhan teror, itu peristiwanya mana, bukti-buktinya apa, sehingga kita bisa melihat apakah betul terjadi kriminalisasi atau memang itu proses penegakan hukum. Saya kira tidak lebih dari itu kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM berdasarkan pada Undang-Undang 39. Sudah dilakukan? Hari ini Komnas HAM mengunjungi Ustadz Khotot di Makobrimob untuk melihat situasi dan kondisi penahanan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap yang bersangkutan. Apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kaitannya dengan parameter-parameter penahanan atau standar-standar detention. Tadi juga Komnas HAM mengunjungi Ibu Rahmawati untuk juga mendapatkan keterangan dari beliau, ya, keterangan dari beliau ya terkait dengan tuduhan makar. Ibu Sukmawati itu atau Rahmawati ya? Ya, Sukmawati. Ibu Sukmawati. Ya, oke. Lalu kemudian dari situ apakah sudah bisa disimpulkan ada belum, kasus ini masih proses sangat awal. Karena menurut proses yang diatur di dalam SOP Komnas HAM itu pengumpulan data-data dari pengadu itu harus ditindaklanjuti dengan pengumpulan pengadu dari pihak yang pengumpulan informasi dan data keterangan dari pihak yang diadukan. Baru kita juga bisa panggil para ahli untuk memberikan pendapat dan keterangan terkait dengan materi persoalan. Baru kemudian Komnas HAM melakukan analisis dan disitulah baru bisa disimpulkan ada nggak sih sesungguhnya pelanggaran HAM dalam kaitannya kerja kepolisian terkait dengan para aktivis dan para ulama. Jadi masih dalam itu ya. proses, ini masih ya? panjang prosesnya. Masih panjang prosesnya. Baik, kalau Ibu Flora melihatnya kasus ini akan seperti apa? Tadi kan dikatakan oleh pihak kepolisian mereka setelah melakukan surat bawa paksa ini mereka kemudian akan baru melakukan sampai pada tahapan akhirnya mengundang Interpol untuk membantu proses untuk pemulangan Habib Rizik ke Indonesia. Anda melihatnya proses ini akan berjalan seperti apa? Akan berjalan mulus atau sampai pada tahapan Interpol tadi? Ya, sebenarnya begini, kan kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik terkait dengan masalah pidana. Jadi memang penyidik itu bisa meminta bantuan kepada negara yang diduga, jadi negara termohon ya, yang diminta ekstradisi apabila sudah diketahui bahwa
Habib Rizik ada di suatu negara untuk mengekstradisi gitu loh, mengekstradisi Habib Rizik kembali ke negara ini. Nah, kalau misal itu pun apabila bantuan Interpol juga bisa dilakukan dengan mengeluarkan red notice itu untuk mengetahui orang ini ada di mana gitu, itu red notice. Apa sudah diketahui bisa minta ekstradisi. Ekstradisi kemudian tidak diketemukan orangnya, walaupun baru saksi itu bisa dikenakan ya, dikenakan ekstradisi. Itu kan ada undang-undang imigrasi. Kalau misalnya tidak bisa diekstradisi, nanti kalau misalnya melampaui batas waktu tinggal di negara orang, itu harus dideportasi. Kan banyak yang tidak perlu ekstradisi, tapi kemudian kembali ke Indonesia karena masalah deportasi. Jadi ya tunggu saja, tunggu saja sampai masa tinggalnya habis ya. Jadi mau nggak harus pulang. Baik, kita akan kembali saja berikut ini pemirsa. Kami harap Anda tetap bersama kami. Sejak terlibat kasus chat konten pornografi, Rizik Syihab mangkir dari panggilan polisi sebagai saksi. Ada beragam alasan Rizik mangkir dari panggilan polisi. Rekan saya Eliza Hasan akan menjelaskan alasan apa saja yang sudah dilayangkan pihak Rizik sampai dengan saat ini. Silakan Eliza. Ya baik, Vale dan pemirsa, ini ada beragam alasan yang diberikan oleh Rizik dan juga kuasa hukumnya terkait di mana ataupun Rizik mangkir dari panggilan polisi. Ini kita lihat salah satu alasannya adalah alasan pertamanya pada tanggal di sini adalah 30 April di mana dikatakan bahwa Rizik diundang umroh oleh Raja Salman. Pengacara Rizik yaitu Kapitra Ampera juga membenarkan soal undangan khusus dari Raja Arab Saudi yaitu Salman bin Abdul Aziz kepada Rizik ini untuk melakukan umroh. Sebelumnya pada 29 April juga kita ketahui bahwa Rizik sempat mengungsi karena adanya ancaman tembakan dari sniper. Bahkan Rizik sempat membawa keluarga dan serta istri dan juga keluarganya ke tempat yang aman. Ya, selain itu kita tahu juga beberapa alasan lainnya. Ini alasan berikutnya terkait dengan di Mei tanggal 12 di mana Habib Rizik dikatakan bahwa alasannya mangkir adalah Habib Rizik di Malaysia selesaikan program doktor. Ya, Rizik sedang menyelesaikan program doktornya di salah satu universitas di Malaysia. Rizik sedang menemui promotor studinya. Itu adalah salah satu alasannya juga. Lalu kita lanjut di 15 Mei. Rizik mengatakan bahwa alasan beliau mangkir adalah karena balik lagi ke Saudi Arabia. Dan ini menurut dari pengacaranya bahwa kembalinya Rizik merupakan simbol dari perlawanan. Ini kembalinya Rizik ke Arab Saudi setelah sempat berada di Malaysia. Menurut pengacara Rizik, Sugito Atmo Pawiro mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dari perlawanan kliennya. Dan kita lihat di 16 Mei, Rizik mengatakan bahwa tak kembali ke Indonesia untuk cegah kegaduhan. Dia mengatakan bahwa kuasa hukumnya menjelaskan kliennya tidak pulang ke Indonesia untuk mencegah terjadinya kegaduhan. Ya, ini dilanjutkan tadi kegaduhan tadi dikatakan bahwa Rizik khawatir bila ia datang ke Indonesia, maka akan timbul reaksi dari umat Islam atas diprosesnya dalam kasus balada cinta Rizik. Ya, itu adalah beberapa alasan terkait dengan mangkirnya Rizik dari panggilan polisi saat ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eliza atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ke Komnas HAM, ke Pak Imdadun. Kalau dari pihak yang Anda tanyakan sejauh ini, apakah sudah juga didapatkan informasi sebenarnya alasan apa yang membuat Rizik Syihab itu kemudian bepergian ke negara-negara yang tadi disampaikan? Apakah memang benar itu yang terjadi berdasarkan informasi dari orang-orang yang Anda tanyakan sejauh ini? Kami belum mendapatkan informasi tentang itu ya. Dan memang itu tidak menjadi kewenangannya Komnas HAM. Karena kewenangannya Komnas HAM adalah melakukan pemanggilan terhadap Habib Rizik untuk dimintain keterangan terkait dengan pengaduannya. Jadi
di waktu lalu memang ada permintaan Komnas HAM untuk pergi ke Arab Saudi ketemu Habib Rizik, tetapi memang tidak begitu aturannya karena Undang-Undang 39 itu yang memanggil Komnas HAM, bukan Komnas HAM dipanggil orang. Nah, juga muncul pertanyaan lah, kalau misalnya Komnas HAM nggak punya anggaran lalu pakai uang orang lain, bisa nggak? Dalam aturan kami tidak bisa. Oleh karena memang kami harus hemat anggaran negara, ada banyak kasus yang harus kami selesaikan dan itu butuh dana, maka kami putuskan untuk melakukan penghematan anggaran itu dan menunggu Habib Rizik pulang ke Indonesia untuk kemudian kita mintain keterangan. Oke, dalam permohonan itu disebutkan alasannya kenapa meminta polisi punya Komnas HAM? kewenangan. Polisi punya kewenangan untuk menjalankan fungsinya termasuk membawa paksa Habib Rizik. Karena begini, ini kan menyangkut ada pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat harus direspon secara non diskriminatif oleh kepolisian. Harus direspon. Nah, terkait dengan soal apakah ada tindakan pidana di sana di dalam peristiwa tersebarnya konten pornografi itu, kan memang harus polisi punya kewenangan untuk memeriksa saksi-saksi untuk memastikan sesungguhnya aspek pidananya ada di mana. Nah, dan oleh siapa? Oleh karena itu saksi-saksi seharusnya kooperatif untuk memberikan keterangan agar kepolisian bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan cepat serta efektif untuk melayani pengaduan dari masyarakat. Karena tidak boleh itu dari sisi pihak kepolisian sebenarnya bisa melakukan itu menurut Anda ya? Ya. Oke, baik. Ibu Flora, kalau kita lihat ini sebenarnya tadi juga seperti katakan oleh alasan-alasannya antara lain kan tidak datang karena memang ada alasan seperti itu. Nah, apakah itu cukup kuat untuk menjadikan penjelasan sehingga akhirnya tidak datang gitu untuk pemeriksaan? Iya, memang ada pengecualian dalam KUHP bahwa saksi yang tidak bisa hadir setelah dipanggil secara sah, namun dengan alasan yang dapat diterima, itu bisa jadi nanti penyidik yang akan mendatangi tempat tersebut, seperti misalnya kasus Novel Baswedan. Nah, namun dalam hal ini, alasan yang diajukan oleh Habib Rizik itu tidak termasuk dalam alasan yang dikecualikan di sini, yaitu tugas negara atau karena keadaan kesehatan. Nah, kan ini kan untuk kepentingan pribadi, jadi itu tidak masuk dalam saksi yang dikecualikan, sehingga dia bisa menunggu dan bisa menyebabkan nanti penyidik yang mendatangi itu ke tempatnya saksi tersebut. Ini berbeda. Nah, kalau misalnya sudah dipanggil secara sah, lalu kemudian tidak ada alasan yang sah juga untuk tidak memenuhi panggilan tersebut, itu bisa dikenakan pidana. Pelanggaran itu dikenakan ancaman kurungan 9 bulan. Sehingga dalam hal ini penyidik berwenang untuk mengeluarkan surat bawa paksa gitu. Oke, jadi sudah tepat langkah pihak kepolisian untuk saat ini. Baik, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita sampai di segmen terakhir kita pada hari ini. Saya akan ke Ibu Flora. Ibu Flora, menurut Anda sebenarnya dari pihak kepolisian, apakah sebenarnya bisa secara mungkin untuk mempercepat waktu datang menjemput paksa, atau bisa menunggu sampai dengan tadi batas akhir habis masa tinggal seorang Habib Rizik di luar negeri misalnya untuk menuntaskan kasus ini? Sebenarnya siapa yang berkepentingan di saat ini? Iya, menjadi saksi atau keterangan seorang saksi itu kan untuk membuat terang suatu tindak pidana, sehingga diperlukan keterangan saksi ini. Nah, seberapa jauh penyidik memerlukan keterangan saksi itu hanya penyidik yang tahu, kan ada alat bukti yang lain. Tetapi sebenarnya pemanggilan saksi ini kan untuk kepentingan si saksi sendiri, apabila karena ini termasuk kan konten pornografi yang sifatnya pribadi. Apakah pribadi, apakah ada kelalaian, itu kan harus diketahui dari si saksi ini sendiri, sehingga untuk kepentingan saksi ini sendiri untuk datang. Nah, sampai sejauh mana penyidik memerlukan saksi ini, nah itu juga terkait dengan kepentingannya terhadap
keterangan si saksi ini untuk pembuktian atau membuat terang suatu tindak pidana, kan begitu. Kalau misalnya memang saksi kunci, ya mungkin memang perlu dilakukan red notice, kemudian ekstradisi, atau kalau tidak ketemu bisa kita tunggu saja sampai dideportasi, kan juga akan kembali lagi ke sini. Oke, kalau dari segi kalau dari pengalaman Anda sejauh ini sebenarnya kalau sampai dengan saat ini saja, apakah sudah bisa dinilai bahwa ini memang sudah bisa dikenakan dengan pasal dalam pornografi? Iya, kalau kita harus melihat juga alat-alat bukti apa yang sudah dimiliki oleh penyidik. Itu yang saya tidak bisa melakukan asumsi di sini, tapi melihat bahwa sudah ada saksi, sudah ada ahli, lalu kemudian penyidik sendiri yang menentukan apakah terpenuhi atau tidak suatu unsur pidana, sehingga bisa ditemukan siapa tersangkanya, itu mungkin bisa dikatakan demikian. Nah, tapi kan ada dua nih, apakah yang penyebarnya bisa dikenakan atau orang yang membuatnya apakah bisa harus diketahui unsur mens reanya ya, niatnya apa atau dengan maksudnya apa. Nah, itu bisa diketahui kan dari si saksi ini sendiri gitu. Jadi memang kalau misalnya memang ingin membuktikan sampai di mana unsur niat dan dengan maksudnya itu sangat diperlukan lah keterangan saksi dari saksi yang bersangkutan. Dari saksi yang bersangkutan sendiri. Oke, baik. Ke Komnas HAM, apa yang akan dilakukan setelah ini terkait dengan kasus mungkin yang kaitannya dengan konten pornografi? Iya, saya sebenarnya menghimbau Habib untuk pulang, karena itu kesempatan baik bagi beliau untuk mengadvokasi dirinya sendiri dengan membuktikan bahwa bukan beliaulah yang menyebarkan konten pribadi itu. Karena sesungguhnya Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia itu memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak ke privasi. Dalam pasal 32 dikatakan kemerdekaan dan rahasia di dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika. WA dalam handphone itu sarana elektronika itu tidak boleh diganggu, termasuk tidak boleh dibuka dan disebar-sebarkan, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh itu foto pribadi, komunikasi pribadi, termasuk yang menyangkut konten pornografi sekalipun untuk dibuka dan dibongkar dan disebarkan kepada publik. Kalau Habib Rizik pulang dan bisa membuktikan bahwa bukan dialah penyebar dari konten itu, maka sesungguhnya beliau korban. Ada orang lain yang melakukan tindak pelanggaran HAM terhadap dirinya. Ada orang lain yang melakukan pelanggaran hukum atas dirinya. Dan ini kesempatan untuk membuktikan bahwa beliau itu korban. Nah, oleh karena itu kooperatiflah dengan kepolisian untuk memberikan kesaksian terkait dengan peristiwa ini, dan kemudian buktikan bahwa bukan beliau yang menyebar itu dan beliaulah yang menjadi korban. Baik, saya kira begitu menurut perspektif saya. Keterangan yang paling asli ataupun paling final nanti kalau memang sudah ada kesaksian dari orang yang bersangkutan dari Rizik Syihab. Terima kasih Pak Imdaduddin sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Ibu Flora sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Untuk saat ini kami sudah di Prime Talk. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@bt1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.